Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ya sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Adi Wijaya dari kelas 10 PKJ. Kali ini saya akan menjelaskan ya sedikit tentang mikrotik, yaitu GUI dan CLI. Apa itu GUI? GUI adalah Graphical User Interface dan CLI adalah Command Line Interface. Bedanya apa GUI dan CLI? Kalau GUI ini kita bisa ada berupa gambar. Nah ini contoh GUI ini ada di Windows. Kita bisa pencet. Nah, kita pencet. Itu ya GUI. Yaitu berbasis grafikal. Dan kalau CLI ini adalah berbasis teks. Dia itu komennya kita ketik sendiri melalui komputer. Nah contohnya kita new terminal, ini tuh CLI, bisa kita type aja. Disable atau add address. Ya seperti itu. Apa perbedaannya? Dan tadi kita sudah mengenal perbedaannya, apa kekurangan dan kelebihannya. Kalau misalnya GUI itu kelebihannya adalah kita bisa melihat di sini apa aja. Sebenarnya di CLI juga bisa melihat. Misalnya dia tuh berbasis grafik, jadi bisa kita lihat gambar-gambarnya atau ikon-ikonnya di sini. Dan dia juga bisa lebih mudah ya, karena ini tinggal dipencet-pencet aja. Kalau kekurangannya sendiri, dia itu memakan resource yang lebih besar karena dia akan berupa gambar, berupa ikon-ikon seperti ini kan memuat resource yang lebih banyak. Dan dia itu dan kelebihan dari CLI atau Command Line Interface adalah kita ini bisa lebih dia tuh lebih singkat ya, dan juga dia ini bisa kelebihan. Kalau CLI ini kita telnet, SSH itu kan menggunakan dari Command Line Interface dari laptop kita. Dan kelebihannya adalah memakan resource yang lebih sedikit karena dia hanya berupa teks. Dan kekurangannya ya ini orang nggak bisa langsung bisa make karena kalau orang mau make CLI juga harus tahu GUI-nya itu kayak gimana. Oke, mungkin kita langsung coba aja praktek GUI dan CLI. Nah, CLI ini ya kita bisa dari CMD ya, atau kalau GUI itu bisa dari Windows atau ya Windows kita ini juga termasuk GUI. Dan coba kita praktek tambahkan IP address. Kalau kita menggunakan GUI tinggal IP address tambah. Kita tambahkan misal di sini. Router ini, misal Fahri routernya berapa ini? Titik satu aja satu. Ini titik dua kan? Berapa lah? Itu. Nih, tinggal kita tambahkan Ethernet saja di sini. Misal kita tambah ke Ethernet 3. Nah, jika di CLI, oke, kita mungkin pakai telnet aja ya di sini. Bisa configuration Kita contoh CLI menggunakan telnet aja di sini ya. Kita menambah IP address, IP address address 10 10 10 1 24 interface ether 3. Nah seperti ini ya.
Atau kalian juga bisa lihat kalau CLI ini bisa menggunakan tab supaya cepat. Ya contohnya misal kita klik di tab enter belum kita lihat enter. Nah ini karena ditambah ya. Udah kalau di CLI ini cara ngelihat keseluruhannya tinggal kita klik IP address Terus aku apa? print. Nah ini bisa kita lihat yang kita tambah di sini. Tuh dia. Jika kalian mau ngeliat lagi misal IP, ya, CP, client, print. Nah ini ada di HTTP clientnya. Nah dia di CLI juga bisa seperti ini, misal kita ketik IP. Nah ini tuh slash IP ini tandanya kita hanya di interface IP saja. Kita coba punya tab. Nah ini adalah menu-menu yang hanya ada di IP saja. Misal kita mau ke IP address, kita enter. Nah ini dia jadi masuk ke menu IP address saja. Kita punya tab. Nah di sini hanya ada add, comment, disable, edit, enable, export, find, print, remove, dan send. Nah di CLI juga kita bisa ekspor impor. Tidak hanya seperti ini, ekspor impor juga bisa digunakan di CLI. Nah, kalau di GUI ini kan kita hanya bisa backup dan restore. Backup dan restore ini sama ekspor import apa bedanya? Kalau backup dan restore kita misal backup nama kita backup habitat. Jangan pakai spasi disarankan. Backup habitat. Password kita nggak usah ya. Backup. Nah sini ada backup. Coba kita sini. Cara kita balikannya kita bisa slash aja. IP address export. Nih di sini ada menunya. Kita file sama dengan, nah ini namanya mungkin export IP export IP. Nah sini ada lihat kita sudah seperti ini, tinggal oke. Tinggal hanya seperti ini aja. Tuh, kita sudah muncul di export IP RSC, atau bisa di new terminal juga sama kayak tadi. IP address export file, tadi akan muncul di sini. Nah bedanya backup dan RSC, backup dan export. Nah di sini format filenya juga berbeda. Backup yang satu backup, yang satu RSC. Kalau backup ini dia tuh backup seluruh konfigurasi yang ada di Mikrotik. Jadi misal dari quickset sampai bawah sampai tools ini di backup. Kalau kita ekspor ini kita bisa memilih satu konfigurasi, atau misal kita mau memilih IP address. Jadi kita bisa ekspor IP addressnya saja menggunakan ekspor. Dan juga ekspor ini kita misal kita download, kita buka, kita buka di Notepad. Nah ini dia konfigurasinya dari, bisa muncul di Notepad. Dan kalau kita menggunakan password dia akan terinskripsi. Dia juga kalau misalnya si ekspor impor ini dia bisa dibuka di menu file bisa dibuka. Kalau backup dan restore dia tidak bisa dibuka. Nah ini kita close aja ya biar nggak usah ini.
dan kita backup dan kan karena kita sudah mendownload yang ekspor impor, kita sekarang coba download yang backup. Lihat nggak bisa, coba tuh dia tuh seperti ini. Kalau kita buka dia terinskripsi. Coba sekarang kita kalau dia backup, mungkin kita reset dulu biar kelihatan apa bedanya. Mungkin kita reset dulu sistem, reset configuration. Kita tunggu dulu. Nah, sembari kita nunggu, bedanya lagi backup impor, backup restore dan ekspor impor. Kalau cara backup restore itu, kalau mau kita restore filenya tinggal kita pencet aja, tadi di menu file ada tulisan restore, kita pencet aja. Kalau ekspor impor ya sama, kita menggunakan CLI lagi, kita import filenya. Cukup mudah sebenarnya, mungkin sambil kita nunggu juga. Kalau reset ini biasanya nggak langsung connect karena dia routernya akan mati dulu, karena dia akan mereset dari softwarenya. Dan juga kalau kita menggunakan ekspor impor ini ya biasanya digunakan untuk misal kita hanya mau satu konfigurasi saja, misal IP address saja kita mau backupnya, atau DHCP client saja kita mau backupnya. Dan cara restore-nya, nah di sini kan masih ada ya, dia tinggal restore, tinggal kita restore saja ya, dan dia akan otomatis nge-reboot. Kita gak usah ya, karena nanti mengulang lagi. Nah, kalau misal kita cara import cukup mudah, new terminal, import. Nah, di sini ada nama file kita. Di sini kita tinggal pencet aja. File name. Kita tinggal tap aja, ntar dia muncul. Export IP.rsc, atau kita bisa ketikkan manual saja nama ininya, nama yang tadi kita buat, tinggal kita enter. Di sini sudah muncul. Mungkin coba kita hapus satu ya, salah satu kita hapus. Coba or file name export.rsc. Tuh, dia nambah lagi karena kita sudah mengembalikan yang dari ekspor. Kita ke file, dia juga bisa dihapus ya. Nah, tadi kan kita sudah upload, kita download nih. Kalau misal ini kosong gimana? Kita tinggal pencet upload, kita pilih filenya. Nah, ini yang backup, ini yang ekspor. Kita tinggal pencet saja. Nah, sudah muncul. Atau kalau misal menggunakan drag and drop juga bisa. Nah, sudah muncul juga. Oke. Mungkin segitu saja ya dari saya. Ada satu tambahan lagi sebenarnya sini. Kalau misalnya menggunakan CLI dan GUI itu, kalau kita menggunakan GUI, kalau kita menggunakan CLI, kita harus mengetahui dulu apa itu GUI. Jadi sebelumnya misal kita nggak tahu apa itu GUI-nya, mungkin kita kesulitan menggunakan CLI, bisa saja, tapi akan kesulitan karena kita tidak tahu apa menunya. Dan kalau GUI ini dia cukup mudah ya, apalagi orang-orang yang baru-baru
dia menggunakan GUI ini, kita arahkan ya ini ada tombol-tombolnya. Bisa orang lebih suka yang ada gambarnya begini karena dia dapat dari visual, dapat dari kan juga. Dan list dari GUI ini ya Winbox, Webfix dan Windows kita ini juga termasuk GUI. Dan kalau CLI ini dari ya Command Prompt, New Terminal atau Linux. Oke, sekian dari saya mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.